Iya. Ini kalau yang pokoknya kita
proses ya. Ini belakangnya konsep tadinya mau nakal kos. Diri aja. Oh ya, siap yang ini. Oh boy, siap siap siap. Sorry, sorry. Mau dibuka dulu atau oh ya, sekarang MC. Mari jalan, sudah berwaktu. Nikmatnya, sehatnya pada teman sehingga kita bisa berkumpul di sini di Jakarta dalam agenda komunikasi perpustakaan khusus Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hari ini kita juga dihadiri narasumber kita yaitu Bapak Jan Ismanto S.O. selaku pustakawan ahli muda perpustakaan Indonesia akan berbagi sharing di agenda itu. Sebelum kita mulai ke agenda, kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Tim Komunikasi Kelembagaan dan Perpustakaan yang akan diwakilkan oleh Ibu Undangan. Terima kasih Mbak Desi. Yang kami hormati Pak Ian Bisnis dan Perpustakaan ahli muda ya Pak. Pertama saya. Pertama Perpustakaan Jakarta, Ibu sekalian, peserta Forum Komunikasi Perpustakaan Khusus Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2023. Kami menyampaikan permohonan maaf Pak, pimpinan kami dari Biro Humas dan Kecamatan Kediri itu tidak dapat hadir hari ini karena ada agenda lain. Jadi beliau mewakilkan pada kami mengucapkan terima kasih kepada Perpustakaan Jakarta atas dukungannya pada penyelenggaraan forum komunikasi perpustakaan khusus tahun ini. Jadi Pak Ian, Pak Ibu sekalian, yang perlu disampaikan adalah forum komunikasi ini merupakan agenda tahunan Pak dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sudah dilaksanakan hari kemarin juga di kantor kami di Gambir. Kemudian hari ini kami menyelenggarakan. Kemudian hari ini diselenggarakan di Perpustakaan Jakarta untuk melakukan sesi berbagi ya Pak ya mengenai inovasi penyelenggaraan perpustakaan. Jadi harapannya Pak Ian sinergi bersama KKP dengan Perpustakaan Jakarta tidak hanya sampai hari ini Pak, depannya juga diharapkan akan terus berlanjut. Dapat kami sampaikan pula ini pesertanya dari pustakawan yang KKP Pak kami pustakawan yang KKP itu terdapat 7 orang. Iya, tapi yang hadir hari ini ada sekitar 30 Pak. Jadi dari Sabang sampai Merauke. Baik Bapak, itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Maya. Mari kita akan mendengarkan paparan dari Bapak Ian Ismanto S.O. Siap. Nama kata ayam yang dia dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya berdiri aja ya, nggak bisa duduk.
Siapa mau kaya enggak? Ini buat MLM ya, saya lupa. Oke, jadi gini, selamat datang sebelumnya saya ucapkan di perusahaan Jakarta. Kita sekarang namanya sudah diubah, kita rebranding Bu. Dulu namanya mungkin Ibu kenal perusahaan umum daerah provinsi DKI Jakarta, panjang banget. Akhirnya orang-orang susah nyebutnya. Kita apa bisa di otak tuh, tadi saya mau ke perusahaan umum daerah provinsi DKI Jakarta, terlalu panjang. Nah, akhirnya pada saat kita alhamdulillah kita diberikan apa namanya gedung ya yang lumayan bagus ya gitu dari Provinsi DKI Jakarta yang dulunya di sebelah sana, sekarang kita dipindah ke sini dan akhirnya kita ketika di sini kita akhirnya mau bangun kita harus rebranding. Ini sebelumnya saya kenalan dulu ya, nama saya Tiang Wisnu, biasa dipanggil nengok sih kalau dipanggil kan. Saya bisa dipanggil Tian. Ya. Saya perusahaan ahli pertama Bu. Saya baru diangkat 2 tahun yang lalu. Itu 2 tahun yang lalu jadi kita. Sebenarnya SK CPNS saya dari tahun 2014 cuman karena saya waktu itu ibarat kata tersesat di jalan yang benar kayak gitu. Ya, jadi saya kalau tadi kalau di bidang kayak itu saya hobi banget gitu ngopek-ngopek komputer gitu. Makanya saya tersesat di jalan yang benar gitu. Tapi kan nah namanya kita kan harus pengen jadi ini ya namanya kita lulusan ilmu perpus ya di perpustakaan dong gitu. Oh. Gitu. Ya gitu jadi itu sekilas tentang saya gitu. Perpustakaan ini perpustakaan Jakarta ini jadi akhirnya kita rebranding jadi yang tadi nama panjang jadi kita ubah jadi unit UP ya UP itu unit pengelola Perpustakaan Jakarta dan PDS HB Yasin. Nah, jadi PDS HB Yasin yang mungkin nanti kita akan berkunjung ke sana yaitu PDS HB Yasin itu sudah bergabung sama kita sama Perpustakaan Jakarta jadi satu entitas. Gitu. Jadi kan kita di bawah dinas perpustakaan itu diskusi dinas perpustakaan dan kearsipan. Nah, diskusi itu pasti punya layanannya. Nah, layanannya adalah di tingkat provinsi ada di sini. Gitu. Oke, lanjut Mas. Nah, ini panjang kita. Nah, berarti kita dari sini dulu Ibu. Jadi kalau dulu kan ini dapat Atlantis ya, pasti ini kan profesor ini ya, mungkin kondisi Pak Sulisnya ya. Pernah ya Pak Sulisnya Basuki ya? Sempat ngajar. Nah, bad libraries, good collection, good libraries, good service, and good service to communities. Dari sini dulu. Jadi dulu itu kalau misalkan perpustakaan kita mungkin kita hanya berfokus pada ini aja apa namanya koleksi aja. Oh, di koleksi gitu. Tapi kita nggak memikirkan gimana layanan dari gimana Jakarta sirkulasi ya kan pinjam. Tapi kita nggak pengen ngembangin ada inovasi apa lagi sih yang bisa kita gali nih. Gitu. Nah, kata si Lantas, kalau misalnya mau jadi good library sih, kita harus good services, kita harus kembangkan lagi layanan yang di luar dari peminjaman yang biasa aja gitu. Nah, nanti saya akan kemudian apa sih inovasi dari perusahaan Jakarta. Nah, terus kita sudah sampai pada tahap good libraries, perusahaan yang hebat. Perusahaan hebat itu apa yang membangun komunitas. Jujur Ibu, kalau misalkan kita ngebangunkan kita ada aturan yang kita harus membangun misalnya perpustakaan sampai di gang-gang terkecil sekalipun gitu kan ya. Amal undang kayak gitu. Jadi kita bisa harus hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai gang terkecil sekalipun. Tapi permasalahannya di Jakarta ya dengan kepadatan penduduk yang sangat sempit banget. Bahkan sekarang kalau main bola aja di kandang pakai ini lah ya, pakai sendal jepit gitu kan buat jadi ini susah ya. Untuk ngobrol bersama itu susah gitu karena sudah tidak ada lahan lagi. Nah, akhirnya ya kita bangunlah komunitas nih, kalau komunitas-komunitas ini bagaimana biar mereka tuh bisa berkolaborasi sama kita. Dengan gedung ambil ya dengan gedung yang sebagus ini kita akhirnya kita bikin kegiatan tuh kayak hampir 80% itu kita non APBD. Jadi komunitas yang datang ke kita. Gitu. Jadi kita libatkan mereka pas lagi pembangunan gedung ini awal-awal kan kita di sini tuh kosong aja Bu, Pak. Jadi kosong aja. Terus Jakpro satu pengembang gedung yang membangun gedung buat kita di sana kita gimana nih fokus mau dibangun seperti apa. Nah, situ kita bingung nih kita gedungnya panjang banget kayak hanggar pesawat benteng ya. Itu panjang gitu sekarang mau jadi apa gitu. Akhirnya kita waktu itu kita panggil komunitas Pak. Kita panggil komunitas ini. Silakan nih kalian mau fokus kayak apa sih yang kalian inginkan. Nah itu. Jadi kita libatkan mereka.
imajinasi lingkaran mereka, sebenarnya kayak kayak gini gitu, kita tampung, gitu, kita libatkan mereka semua sampai akhirnya jelas seperti ini. Nah, lalu kita kan juga ada venue-venue ya, jadi di sini ada aula, ada apa namanya di sini ya ruang berkarya, terus ada ruang monumen di bawah nanti ruang cerita. Itu kita bebaskan untuk semua pengusaha untuk meminjam itu. Kan sekarang kalau misalkan mau minjam venue mana mahal ya Bapak Ibu ya, minjam ini mahal-mahal. Di sini kita tidak ada spesial pun uang yang mengalir. Bahkan untuk keterlambatan pun kita bikin cuma suspend aja, kecuali bukan aja akunnya. Dan venue-venue ini kita bebaskan komunitas yang mau bikin aktivitas literasi, monggo silakan. Tinggal bersuara aja pas kita akses. Paling nanti kita tinggal tentuin jadwalnya. Akhirnya ramai tuh berbondong-bondong. Pak, saya mau minjem dong buat ini. Ada nama itu. Ada namanya komunitas baca bareng Bu. Itu lebih kayak sekte gitu. Jadi mereka ini bikin apa? Bikin apa namanya? Bikin lingkaran kayak gitu, bangku, udah mereka baca aja selama 3 jam, baca, gak ada terasa baca aja, terus selesai udah bubar. Exactly ya. Itu menarik ya, ada komunitas baca bareng namanya. Gitu. Ya komunitas yang itu mereka cuma butuh tempat untuk ngumpul sebenarnya, ya. Makanya kita jadikan sekarang itu perpustakaan Jakarta itu bukan hanya sebagai tempat koleksi, tapi kita jadikan ruang ketiga. Nah, ruang pertama apa? Ruang pertama itu kan kayak rumah. Ya, ruang kedua itu adalah tempat kerja, ya kan, sekolah, ya, kuliah gitu, tempat kita berinteraksi ya. Nah, ruang ketiga adalah tempat selain yang 1,2 ini. Nah, kita jadikan ini Sevel udah nggak ada ya, udah bangkrut ya. Kita jadikan Sevel sekarang, anak Sevel nongkrong di sini aja gitu. Ngapain kayak diskusi atau apa ya, sehingga dia bisa menciptakan suatu karya-karya baru dari diskusi mereka. Gitu. Jadi kita rebranding agar perusahaan Jakarta jadi ruang ketiga. Gitu. Nah, ini sekilas dari tentang sejarah kita. Jadi kita baru 7 Juli kemarin tahun 2022 diresmikan. Waktu itu gubernur masih Pak Anies ya, Pak Anies Baswedan. Ya, nah ini jadi kita jadikan ruang ketiga. Terus kita punya hashtag namanya sedekat itu. Kita bikin hashtagnya sedekat itu. Jadi kita tuh pengen dekat banget sama masyarakat gitu. Walaupun kita tidak bisa sampai ke tengah-tengah masyarakat sampai bikin juga kecil, tapi kita bikin ini jadi tempat nongkrong, tempat diskusi mereka. Jadi dan dengan suasana yang bagus. Kita kan buka sampai jam 8 ya Bapak Ibu kalau di Jumat sampai jam. Oh. Vibe-nya itu ketika di malam-malam itu beda. Itu lebih intimate dia di luar. Itu waktu itu pernah kita ngundang jazz di situ. Jadi mereka baca buku tapi sambil jalanin jazz. Gitu. Jadi kita ikuti apa ya kayak kemauan anak-anak muda sekarang tuh kayak apa sih tempat nongkrong mereka gitu. Terus saya mikir itu bikin seperti itu. Next mas. Lanjut. Oke, nah ini salah satu tagline kita belajar, berkarya, bertumbuh. Ya, belajar kita di perusahaan, ya, dia di situ dia diskusi, dia mana lagu seperti itu. Habis itu dia kita harapkan habis itu dari belajar itu dia berkarya. Oh, ini sama udah berbasis inklusi sosial gitu ya. Jadi semua yang kita punya itu harusnya bisa menelurkan suatu apa namanya karya lagi yang dimana dia bisa apa namanya menelurkan usaha-usaha baru gitu. Mungkin ada komunitas yang mau bikin seminar NFT atau sekarang tahu apalagi yang lagi happening itu Bitcoin atau apa ya, itu bisa kan literasi maknanya nggak cuma baca dongeng gitu-gitu ya, tapi banyak semua yang bisa kita ekspor ya. Literasi itu maknanya luas gitu. Jadi oke, silakan aja gitu kalau mau bertumbuh. Nah, kita ingin bertumbuh bareng dari perusahaan Jakarta. Kita sediakan venue-venue yang gratis ini ya, kita tumbuh bareng, kita bisa mensejahterakan mereka bersama-sama gitu dengan fasilitas yang ada. Yang lanjut mas. Nah ini jadi yang disebut perusahaan Jakarta itu bukan ini aja ibu bapak. Kita ada 6 titik layanan, ya, pusat, barat, timur, selatan, utara ya, PUBST dan satu kita yang tingkat provinsinya, gitu. Nah kita buka dari hari Senin sampai Jumat, Senin sampai Kamis itu dari jam 9 sampai jam 5. Gitu. Adapun untuk hari Jumat Sabtu Minggu kita buka sampai jam 8 malam. Oke lanjut, ya, kita juga nasional ya. Jadi kita buka tiap hari. Bahkan Iban Ragunan, ibu bapak tahu kalau di mereka tuh cuti di hari Senin, hari cuti hewan. Biar gak stres katanya. Kita Senin sampai Minggu harus cuti. Kita masuk terus. Ya nggak apa-apa.
Oke, nah ini koleksi kita sudah 48.000 eksemplar. Jadi ini kita ngitungnya karena sekarang itu salah satu inovasi kita adalah kita menyatukan semua. Kita kan pakai Inggris ya Ibu Bapak ya. Kita pakai Inggris. Kita bisa pakai Inggris. Jadi tadinya tuh kita misal tuh di setiap wilayah misal, di setiap wilayah misal utara Indonesia. Akhirnya ketika kita pengen bikin gimana caranya biar apa ya? Jadi ada keresahan sendiri. Waktu itu saya keliling ya. Saya waktu itu pas lagi di bidang PI, saya ke nah itu kan ibu ya ibu bapak juga sama ya jadi apa namanya di wilayah mana misal gitu ya akhirnya ketika kita waktu itu saya jalan saya ke sini mau minjem buku di sini saya harus nyetak kartu udah gitu saya mau ke utara nyetak kartu akhirnya dompet saya penuh kartu salah semua gitu padahal dia di bawah satu diskusi nah itu timbul keresahan kita kok kenapa nggak kita jadi satu aja sih maka akhirnya timbul gerakan OCAL One Cup All Library gitu. Itu jadi salah satu yang tadi yang service kita pengen gimana memudahkan masyarakat jadi kan sama-sama di world ya gitu kita nggak perlu pakai kartu banyak-banyak akhirnya kita benar-benar mulai dari awal lagi input ngolah buku karena waktu itu ketika kita jadikan satu kan kalau misalnya utara dia input buku dari awal kan pasti dari 001 ya barcode-nya di utara dari 001 ketika digabung nggak bisa tuh crash database-nya gitu mau ngomong ya udah gimana kesepakatan nggak apa-apa kita mulai untuk kemarin COVID ya COVID 2 tahun ya lumayan kita input dari 478.000 itu kita input pulang di satu database yang sama ada sekarang di bulan namanya Jaklitra jaringan koleksi lintas area jadi nanti bapak-bapak ibu ya yang warga DKI atau non DKI yang beraktivitas di Jakarta bisa minjem dari mana aja bahkan pakai ini jadi nanti kita antar kita coba nanti kerja sama sama Gojek kayaknya sih nanti antar sampai rumah ya bukunya kayak gitu jadi kalau misalkan Bapak Ibu kalau untuk yang sekarang ini karena Gojek masih belum ini PKS belum jadi misalkan Bapak minjem di Jakarta bukunya di Jakarta Utara nih. Nah, saya orang Jakarta Timur, saya lebih dekat ke perpustakaan ini yang di Jakarta Timur daripada saya harus ke Jakarta Utara gitu kan. Nah, nanti kita ada namanya sentral distribusi, Bu. Jadi mungkin kalau yang pernah belanja online ya di toko orang toko hijau ya, nah kan bisa ada sampai di hub Tangerang, sampai di hub mana. Nah, kita bikin di sini sentra distribusi di perusahaan itu. Jadi walaupun timur ke utara mungkin lebih dekat ya. Nah, tapi tetap dia nggak boleh langsung. Mereka harus ke sini dulu, ke sentra distribusi di sini. Nanti di sini, oh yang punya utara, yang punya mana? Mereka nanti tiap jam 9, tiap jam 11 siang mereka akan bertemu semua kurir-kurir dari semua wilayahnya akan berkumpul di jam 11. Mereka apa namanya distribusi itu buku-bukunya yang pesanan dari mana-mana, terus mereka nyebar jam 12. Jadi dipastikan kalau misalkan minjem sebelum jam 9, pasti mereka bisa terima di jam 1 siangnya. Betul. Sama kayak Sophia kalau misalkan di atas jam 1 ya mereka besoknya lagi. Benar tuh. Sering gitu aja ya. Oke gitu. Ya seperti itu ya. Jadi kita buat itu salah satu inovasi juga ya. Kita kembangkan namanya Jaklitra itu untuk bisa minjem di mana bahkan bisa balikin dari mana aja. Tapi dari mana aja dan proyek masih di setiap area pelayanan yang belum tadi ya. Gitu. Kedepannya insya Allah kita akan kerja sama Gojek. Kalau misalkan Gojek tembus nanti bisa sampai rumah. Tapi biayanya ditanggung masing-masing. Begitu kalau Gojek ya. Kalau yang ini masih gratis. Oke lanjut. Nah ini tadi ya, jadi jaringan Jakarta jaringan koneksi lintas area. Terus, nah ini kita sediakan seperti tadi saya bilang, jadi ada ruang interaksi, gitu. Seperti aula, ada venue-venue bawah, ya ruang itu untuk yang mereka mengadakan. Bahkan tadinya tuh kita pengen bikin yang tadi udah ke ruang podcast kita belum ya? Tadi kita situ ya. Nah ruang podcast kan tadi ruang kaca. Tadi itu tadinya awal desain itu pengen itu bikin buat dapur. Jadi kayak gitu kan ngundang chef Renata, bapak senang ya. Waduh. Nah, chef Renata diundang ya kan, bahas dari resep apa dari buka apa dan nah habis itu langsung kita coba. Saya ada di meja makan kan, bisa kita langsung coba. Tadi konsepnya kayak gitu. Ya, kita mungkin berbasis ilmu sosialnya di situ. Tapi ya karena belum jadi nih, jadi masih hari kerja sementara jadi ruang podcast. Gitu. Jadi kita sediakan lah podcast kan lagi ini ya Spotify, Noise ya lagi ini mungkin kita sediakan ruang podcast juga. Diversifikasi koleksi, jadi kita bikin ada koleksi cetak mencetak. Nah, kita punya namanya di Jakarta. Mungkin ada yang pakai Kusnas. Ya. Nah, itu kan. Jadi tadi bulan buku. Itu kita bikin dari 2016.
Kan biasa kan kalau Jakarta itu Pemda Jakarta kalau udah jadi benchmark yang lain pada ikut ikutan. Kalimantan langsung bikin apa? Tapi Pemda kita ditaruh kemana-mana bikin jadi Pusnas itu kedua setelah kita. Jadi kita jual di Jakarta bisa di Pusnas. Cuma modal mereka lebih gede kayaknya. Oh iya iya. Lebih banyak. Iya. Jadi kita kalah. Oke. Najwa Shihab. Jadi ada di Jakarta di Pusnas. Nah di Pusnas atau di Jakarta itu perbedaannya apa sih sama kita ya Slim atau ini sih bedanya? Memang di Iris sama di Slim itu kita bisa ngupload PDF ya Pak, ya, bisa ngupload PDF. Nah, tapi apakah kita bisa jamin PDF-nya itu dari sebar luas? Nah, jadi kita nanti mengenai soal copyright ya. Nah, di Jakarta itu, dengan di Jakarta dari pusat itu dia bisa ngedownload tapi hanya bisa baca dengan aplikasi tersebut. Kayak iTunes, YouTube, kita download tapi tetap di install di YouTube ya, cara offline gitu. Jadi bisa baca cara offline. Itu untuk apa itu sebutnya DRM, Digital Rights Management, supaya apa tidak disebar luaskan. Dan kenapa perkembangan buku digitalnya sangat lambat? Karena untuk memberikan trust, ya kita dapat trust dari si penulis itu ke kita itu susah banget Pak. Gitu. Karena mereka berpikir nanti kalau dibaca gimana gitu. Kedua, kalau misalkan sudah luas gimana? Ketiga, kalau misalkan apa namanya, kalau misalkan buku cetak kamu udah tahu udah kuning rusak dan lain pasti kan beli lagi kan. Gitu. Kalau buku itu kan buku digital udah keselamanya akan ini ya. Dan itu banyak pertimbangan akhirnya nggak masih masih belum masuk lah produksi untuk yang digitalnya. Terus kita yaitu nomor 4 kita rebranding ya. Jadi kita kan baru sih asik kan lagu namanya ya, keren banget, keren banget. Gimana? Logonya juga keren. Ikan air buku. Satu branding ya, modal rebranding itu bisa. Jadi sekarang tuh jangan kita pakai yang ini instansi banget kayak gitu. Karena anak muda tuh jadi sih kayak gitu. Karena kita menembus apa ya Gen Z sekarang kan, anak Gen Z sekarang tuh kita harus ya berusaha sebagai apa namanya ya kita bisa beradaptasi lah. Gitu. Oke, next. Ya ini alhamdulillah kita udah centang biru. Jadi dari kita buka selama 1-2 bulan itu sudah sampai seginian sekarang udah sampai 70.000 ya. Alhamdulillah gitu dengan kita rebranding, sampai punya branding juga kan, penataan apa warna terus kayak gimana gitu. Kita punya branding, kita suci buat punya. Sebenarnya kita seriusin gitu. Ini jadi penamaan media sosialnya. Jadi kita buat semacam itu. Oke, lanjut Mas. Nah ini tadi jak literalnya. Jadi di sini teman-teman bisa melihat bisa pesan buku. Nah kita bikin seperti ini. Ini kayak toko apa nih? Kita nggak tahu. Toko gini. Saya benar-benar ngopi pes banget kayak dari ini sih konsepnya itu kayak dari toko hijau sebenarnya. Toko hijau. Ya toko hijau. Sebetulnya misalnya Tokopedia. Ya jadi biar apa gitu? Maksudnya apa? Biar nanti ketika orang pakai itu udah ini Tokopedia nih kayak gini. Jadi dia tanpa kita sosialisasi lagi. Kita capek-capek bikin aplikasi bagus tapi pelajarin lagi tuh ribet banget. Kita pakai aja yang udah ada. Oke lanjut. Ya di situ ya teman-teman nanti bisa lihat semua perpustakaan yang terdaftar. Kan ada undang-undang di semua perpustakaan di DKI Jakarta itu wajib mendaftarkan dirinya ke pemilihan perpustakaan, baik di perpusat maupun di kita. Jadi kita punya namanya NRPUS, yang mau registrasi perpustakaan. Jadi dia terdaftar sehingga nanti akan tersambung ke jak litera kita. Jadi teman-teman nanti yang buka jak litera bisa tahu nih perpustakaan di sekitar kita yang dekat apa nih, terdetek semuanya. Jadi kita pengen bikin big datanya semua perpustakaan di DKI Jakarta. Nah ini Jakarta tadi yang kita sudah tahu. Jadi pinjam misalkan kita hanya beli 10 nih ibu ya, kita hanya pinjam 10. Untuk yang pembelian ke-11 dia harus ngantri gitu. Jadi supaya itu tadi DRM ya, DRM berjalan. Kalau misalkan kata si penyedianya, kalau misalkan dia tembus nih misalkan ke-11 dia mau ganti rugi berapa kali lipatnya lagi. Oke lanjut. Nah ini ada yang hasil lagi namanya titik baca. Titik bacanya apa sih bedanya sama di Jakarta gitu? Kalau titik baca ini jadi dia cuma scan QR code langsung ke apa halaman ininya, jadi nggak perlu install. Kan kadang-kadang mohon maaf yang orang-orang yang apa namanya HP-nya nanggung ya kentang ya. Kadang-kadang spesies cuma 16 giga nih udah habis kan. Foto WhatsApp ya banyak gitu. Soalnya dia habis jadi bisa install. Jadi aja nih kalau misalkan suruh install Jakarta nggak mau, dia maunya websitenya aja gitu. Udah full Pak.
Nah, makanya kita sediakan ini aplikasi. Jadi kalau scan dia langsung bisa ke apa namanya, langsung buka ke webnya, terus dia langsung bisa milih buku tanpa harus mendownload, langsung bisa baca kayak gitu. Ini sebenarnya ini dari keresahan kita. Ya, sebenarnya dari keresahan. Saya komedi gue, jadi di keresahan dulu ngomongin materi. Nah, jadi keresahan kita tuh apa? Kita kan tadi pengen bikin pojok baca ya, ibu bapak ya, di kelurahan di mana-mana. Tapi nyatanya apa? Pada hilang. Kita tinggal raknya doang. Kayaknya mental gorengan. gimana? Sedih. Padahal kan buku itu akses ya, bukan masuk barang pakai habis ya masalahnya kalau buku itu kan. Itu dia, itu susah ya. Kalau barang pakai habis ya udah amat yang penting baca gitu kan. Tadi kita niatnya gitu. Tapi karena mas belanja muda, aduh, nanti tulisan gimana kalau hilang semua gitu kan. Nah akhirnya gimana kita bikin konsep digital tapi ini seperti minjem buku gitu, minjem buku konvensional. Nah, tapi jangan diinstal nah, gitu. Jadi ini titik baca ini kita taruh di tempat-tempat kita udah ada 50 titik nih. Nah, ketika dia kurang lebih anggaplah satu rak kecil seperti ini yang di belakangnya ada 150 eksemplar lah ya. Ada 150 eksemplar kita taruh. Nah, dia hanya bisa baca di kalau nggak salah sampai apa ya 100 meter ya. Ini nggak dikasih keterangan 100 meter. Jadi kita lebih dari 100 meter itu buku itu udah nggak bisa lagi. Gitu. Tapi kalau misalnya selama nggak dia refresh ya, kalau dia refresh sih, kalau belum di refresh sih mau sampai rumah juga bisa. Tapi kalau dia refresh hilang. Seperti halnya buku konvensional kan kita ambil nggak bisa jauh-jauh, nanti harus balikin lagi kayak gitu. Sama ini konsepnya kayak gitu. Jadi kayak sebenarnya kalau baca konvensional ya 100 meter dia udah nggak bisa, hanya di area 100 meter aja. Gitu. Oke lanjut. Ini juga bagi dari servis tadi ya. Nah ini kalau misalkan teman-teman semua keluarganya ke sini, silakan aja. Jadi alurnya, jadi kita bisa buka pesan Jakarta Ready untuk yang iOS, mungkin iOS kita belum ini yang build ininya aplikasinya baru apa Play Store aja, baru Android. Jadi harus reservasi. Nah dulu itu awal-awal kita itu harus reservasi Bapak Ibu karena PPKM ya waktu itu ya. Jadi semuanya harus reservasi ke sini, tinggal pakai QR code aja, tinggal yang QR code. Gitu. Tapi kalau sekarang kalau misalkan reservasi habis dipersilakan boleh, pasti akan kita lolos juga gitu. Lalu titip barang di lokal ya dan jaga ketertiban. Lanjut Mas. Nah untuk peminjaman buku ya kita hanya 2 eksemplar aja Bapak Ibu, 2 eksemplar aja. Nanti bisa perpanjang lagi sampai jadi dua eksemplar untuk 2 minggu. Kemudian kalau apabila nanti misalkan mau perpanjang bisa langsung di aplikasinya, dia bisa 2 minggu lagi. Dan kalau misalkan telat itu hanya di suspend, jadi dia akunnya otomatis tidak bisa minjam, tapi masih bisa berkunjung. Ya. Oke lanjut. Nah ini kolaborasi kita sama Fokus Komunitas, ada Fokus Sastra, baca domain komunitas, ya sampai Putri Indonesia pernah datang sini juga. Ya lanjut Mas. Ini aplikasi kita adakan, jadi nggak semuanya dari kita, bahkan dari komunitas sendiri yang saya mau buat ini gitu. Kita bilangnya kita kolaborasi. Apa yang bisa dikolaborasikan, misalnya kita sediakan venue-nya, sound dan lain-lain ya seperti inilah gitu. Dari Anda bisa apa nih gitu. Kayak misalkan bahkan banyak sering kayak tadi nih pagi-pagi ada yang buat foto perawat malah di sini luar biasa kan foto perawat Pak. Nah kolaborasinya apa nih? Kan kita nggak ada langsung ya. Jadi mereka kita hari mau perawat jadi boleh Punya buku komik. Mau nambah. Nah, kalau untuk perawat, jadi kita mengajak mereka untuk membeli buku 10 eksemplar. Kolaborasi paket. Sebenarnya ada buku aja. Ya, semua dong. Daripada nyewa tempat tuh mahal jutaan. Iya. Itu jadi yang belajar dia. Konsepnya gitu. Ya, ini banyak retelon, sudah buku ya. Sampai kita pernah bikin juga harta karun buku nih. Lucu nih harta karun buku. Jadi harta karun buku itu kita waktu itu dapat sumbangan dari Gramedia 3M buku. Berbentuk 3M. Duit dari Gramedia. Kayaknya mereka itu buku-buku lama kayaknya. Stok gudang. Tapi walaupun bagaimanapun buku Gramedia tetap bagus ya walaupun
Ya, itu kan tetap bagus Mantan. Kayak Kompas deh. Nah, terus katakan mungkin ini, jadi kita bikin apa ya? Jadi kita packaging itu bagus banget, packaging pakai yang kertas paper gitu, kita ikat, kita pita gitu, kita taruh di mana? Ada di kamar mandi, di apa di wastafel, bukan wastafel ya, di kacanya, ada di mana? Jadi mereka kalau ada yang nemu ini buku apa sih gitu. Nah, kita umumin tuh nanti di website kita. Kalau ada yang bisa bukan aku, silakan apa nanti bisa dibawa pulang itu buku. Kayak gitu. Wah, itu rame tuh. Ada yang nyari, dapat kamar mandi. Terus ada greetingsnya gitu. Kamu udah menemukan aku loh gitu. Itu menarik kayak gitu. Itu kata-kata. Ya banyak ya, banyak yang kegiatan kita lanjut. Nah, ini salah satu yang gebrakan. Net museum ya, net library ya. Jadi net library ini kan ya seperti Bapak Ibu tahu ya sebagai pustakawan tidak boleh di perpustakaan. Apalagi kita bikin di perpustakaan ya kan. Nah, kita bikin konser bu, udah tanggung gitu. Nah, jadi awalnya gitu. Jadi kan kita pas pertama kali Pak Gubernur itu pengen tolong dong buka nih sampai malam gitu. Wah gimana nih kita keterbatasan ini juga kan tenaga juga gimana sampai malam. Saya mau dari pagi itu dari jam kita masuk jam setengah 8 ya, setengah 8 sampai jam 8 malam mau nggak mau gitu. Harus ya udahlah kita ini dulu gitu, kita tampung dulu ya, kita bikin gimana cara apa namanya menggayat nih untuk orang-orang yang malam nih. Nah di sini kan Cikini ya, tempat-tempat nongkrong asik nih ya, banyak nih. Yang dulu ada di situ ya kan. Banyak lah ini, jadi tempatnya ramai, kalau satu ini ramai banget ya Bapak Ibu ya. Nah, gimana biar mereka kesini? Nah, biasanya orang suka memusik ya kan, itu tuh udah inilah universal, kan universal. Pertama kita bikin jazz di tengah-tengah, nanti saya perlihatkan ada di ruang apa namanya ruang bermain ya, di ruang bermain itu kita bikin jazz. Jadi malam-malam kan karena sini bagus ya, penerangannya bagus, vibe-nya itu pakai apa yang lampu yang warm gitu, jadi kalau malam-malam vibe-nya beda ya, lebih intimate gitu. Dulu kita ada musik jazz ya kan, mereka sambil baca dan ternyata animonya bagus tuh gitu. Yang orang-orang tadinya anak muda nih Gen Z ini yang tadinya niatnya cuma nongkrong doang, mau nonton doang gitu kan, ternyata sih bagus ya. Kemudian mereka jadi datang baca gitu, minjem buku jadinya gitu. Jadi awalnya kita ini dulu kemauan mereka apa dulu nih. Baru setelahnya kita bikin lagi bulan kemudiannya kita undang ada siapa Pusakata ya, Mas Kis tahu kan, Paling Teguh tuh kita undang Mas Kis. Kita buka sekitar 17 menit nih, kita pakai reservasi dan jangan tahu kita habis tulis karena gratis ya, orang Indonesia reservasi itu gratisan ya, keluar tiket ya, kata-kata 17 menit habis. Jadi sampai ke atas kata tuh. Terus pengumuman Adira, terus kemarin ada Enda dan Resa, kita juga ada undang stand komedi juga gitu. Jadi kita apa yang mendobrak lah, mungkin perusahaan nggak boleh berisik sekali kali kita bikin berisik lah, tadi kan ngomongnya pasti gitu kan. Oke, lanjut Mas. Nah ini perusahaan Jakarta Cikini, lanjut. Ya ini direktori, nanti kita di lantai 3 itu kita ada, jadi proses pertama itu mereka daftar, nanti dibantu sama teman-teman yang jadi provider, setelah data mereka check in. Nah ini sebenarnya ini untuk ini sih buat apa namanya utama ya, apa namanya biar mereka, jadi kalau ketika mereka tidak check in, otomatis mereka tidak bisa minjam buku, tidak bisa minjam lokal dan lain-lain. Jadi transaksi itu akan dimungkinkan kalau misalkan dia setelah check in, dia kita paksa mereka untuk isi buku tamu lah. Ini loker kita sekarang udah diubah, yang baru lantai 3 yang udah self service sekarang. Ini kasihan saya, ini loker ini sebenarnya dari Jakpronya Bu ya, jadi nggak cocok sebenarnya karena itu lokernya itu bukan self service, kasihan teman-teman tuh harus ngangkut itu. Parah. Kalau itu satu minggu ya dua pakai sampai 2.500 orang. Terus ramai banget. Itu saya pasti dari satu minggu. Temen saya di loker. Parah. Ya lanjut. Di lantai 4, nah ini ada ruang sirkulasi. Nah ini yang tempat yang biasa buat foto-foto tuh bisa di sini. Icon kita di ruang tangga ini. Jadi di ruang tangga ini Bapak Ibu di sini ada koleksi khusus, ada koleksi astronomi dan satu koleksi koleksi seni budaya.
Nah, kita pengen apa diversifikasi istilahnya ya. Kita ingin membedakan kan kita punya fakultas di samping yang dulunya bagus banget gitu kan. Nah, apa nih yang kita pengen bikin beda gitu. Nah, kita di samping ini ada planetarium. Ya, jadi sama astronomi gitu. Makanya kita taruh, berarti kita harus punya buku astronomi, kita perbanyak nih. Nah, kita taruh di bagian depan lah. Jadi kan koleksi premium lagi. Taruh bagian depan. Makanya di koleksi astronomi. Seni budaya kenapa? Karena ada IKJ. Nah, kita berarti yang mahasiswa IKJ kita datang ke sini, mereka nggak dapat di perpustakaannya bisa minjem buku sini karena ada buku fotografi kita yang itu yang dari China ya, itu sampai harga satunya sampai 7 jutaan gitu. Itu kan nggak mungkin mereka beli. Jadi kita bagaimana kita profit yang mereka nggak bisa beli gitu. Kalau misalkan beli buku-buku biasa ya ada di rumah mereka bisa beli gitu. Tapi kita kasih buku-buku yang kamu tuh nggak bisa beli. Sayang, bisa sih beli cuma kan sayang gitu. Jadi ya buku fotografi gitu. Terus ada sekolah khusus seperti di Jakarta karena kita diskusi kayak wajib kita ada sekolah di Jakarta. Ya itu ada koleksi anak, ada di bermain, ya koleksi Indonesia dan di sini uniknya Bapak Ibu. Jadi kalau di mungkin kalau di perusahaan biasanya itu klasifikasi itu dari 000 sampai 700 misalkan jadi sudah muat langsung ke lantai 5 ya 800 sampai sekian gitu ya nyambung ya. Kalau di sini enggak Ibu. Jadi kalau di sini itu ruang anak yang ruang anak itu ruang anak nanti ada di sebelah sana di lantai 4 ini ruang anak ini dia di sebelah sininya itu ada ruang koleksi fiksi Indonesia. Di sebelahnya lagi ada di bagian ini ya, di bagian sebelah sininya ada koleksi keluarga. Nah, benar, pinter banget Ibu. Itu juga dari saran dari komunitas. Gimana caranya saya bawa anak? Tapi bapak-bapaknya nggak baca buku Dora. Kan nggak lucu ya. Pokoknya kan berarti buku apa? Otomotif ya bapak ya. Atau apalah gitu yang teknik-teknik gitu kan. Jadi kita dekatkan gimana caranya. Sedangkan buku umum itu ada di lantai 5. Gitu kan nggak mungkin anaknya ditinggal. Dan oke kalau gitu kita satukan aja nih antara yang koleksi anak sama koleksi keluarga. Koleksi keluarga itu ada yang parenting, yang otomotif atau yang bercocok tanam gitu-gitu. Ya hobi-hobi ya. Itu ada di situ. Dan fiksi Indonesia yang banyak digandrungi lah. Novel-novel gitu ya. Jadi satu lantai. Ya lanjut Mas. Nah di lantai 5 ada resirkulasi juga dari baca lesehan yang pakai bimbing-bimbing biasa buat anak punya pacaran gitu. Nah, kan saya pasang sendiri kan. Ini ya. Pabrik apa namanya? PDA, pabrik display apa ini? Ada perlukan di sana. Ada big senior tuh ya apa? Senior tuh apa? Podcast ya, bahasa Inggris senior. Ada orang podcast. Kemarin guru-guru sempat mampir di sini, podcast di sini bareng. Terus ada di inklusi, di privasi dan di dialog. Di privasi kayak gitu laris pas di zamannya Zoom tuh, jadi mereka kesana, Pak, saya butuh ruangan ini kalau dikasih. Ada yang mulai. Nah, boleh. Banyak juga. Jadi awal kita bisa yang baca buku, bisa yang bikin konten dulu, yang TikTok, Instagram, kita perbolehkan karena mereka adalah potensi kita buat ini ya, kita mengenalkan perpustakaan yang baru ini gitu. Jadi kita dapat pemasaran gratis dari anak itu gitu, dari mulut ke mulut dari bisa bertemu seperti sekarang gitu. Kita terima kasih juga sih teman-teman yang konten gitu ya. Nah, kita juga ada bilik ini nih, apa namanya, ruang inklusi. Nah, ini PNS-nya dia netra juga, teman netra, kalau netra, PJLP juga kalau netra juga gitu. Jadi memang fokus untuk ruang inklusi, orang-orang yang disabilitas gitu. Dan buku braille dan audio dan lain-lain. Kita lanjut Mas. Nah, untuk yang lantai 6 kita ada sediakan multimedia. Bahkan kita sediakan ada 3 PC yang khusus buat desain grafis, itu udah high spec banget. Kalau misalnya anak yang Pak saya pengen ini desain tapi HP apa laptop saya kentang gitu kan, itu kita sediakan ada 3 yang khusus kalau untuk kebutuhan desain grafis. Jadi tahun selebihnya para expert buat nulis-nulisin anak-anak drakor. Ada mama dari tiap hari sih nonton drakor doang Bu. Anggaran gitu. Bagus dan ini saya gitu. Ya udah nanti ibu nonton drakor karena sih dengan kualitasnya buat. Ada area multimedia.
multimedia itu ya, isinya PC-PC gitu, ruang multifungsi, ada ruang koleksi referensi. Jadi untuk koleksi-koleksi yang tidak bisa dipinjam kayak KCKR. KCKR itu koleksi apa? Karya cetak karya rekam ya gua Pak. Ada juga ya saya. Jadi kan ada undang-undang deposit yang dia harus setiap terbitan harus nyetor ke kita ya. Perkumda satu kalau perkumda satu. Tuh. Ya itu nggak bisa dipinjam, yang bisa dipinjam. Jadi kalau menurut saya kenapa sih apa namanya ada yang bilang minat baca kita rendah ini kayaknya nggak ya saya agak-agak ini ya agak kurang setuju karena kalau saya ngeliat di Sabtu Minggu itu ya Allah banyak banget yang baca gitu Bu. Tapi gini kebanyakan karena mungkin aturan kita ya ini sharing aja ya. Jadi karena aturan kita yang sedikit agak menyulitkan dalam arti gini kayak misalnya Perpunda itu dia untuk menjadi anggota kan kita ada dua anggota ya anggota reguler itu semuanya dari Papua sampai bisa jadi anggota di Jakarta ada lagi dia haknya adalah bisa menjadi semua fasilitas di sini semuanya fasilitas tanpa kecuali dan tapi satu dia tidak bisa minjem buku untuk dibawa pulang baca di tempat boleh. Nah lalu untuk yang kedua adalah anggota utama jadi dia harus upgrade nih member kan untuk mendapatkan ya kayak di Tokped harus jadi member apa dulu gitu kan biar pinjamannya bisa lebih gede gitu pinjol. Nah kalau misalkan di apa namanya kalau untuk menjadi member utama itu dia harus pertama warga DKI Jakarta. Yang kedua kalau warga non DKI Jakarta tapi dia beraktivitas di DKI Jakarta misalkan kerja di sini nih gitu kuliah atau ngampus di sini misalkan dia warga Tangerang tapi kuliah di UI Depok boleh nggak kalau kita verifikasi karena dia warga apa kita di Depok. Ya. Nah akhirnya orang-orang yang tadi yang tidak terverifikasi mereka bisa belajar di tempat dan itu banyak kayaknya lebih banyak daripada yang minjem gitu. Sedangkan kita kayak kalau nyetor data proposal kan data yang ada di sistem aja gua Pak ya. Sedangkan orang-orang yang baca di tempat ini kita nggak kerekam di datanya sayang banget sebenarnya. Padahal itu potensi banget gitu. Itu ada salah satu ini ya yang nggak dicatat gitu mungkin kalau bilang kurang minat dia kita kurang enggak juga gitu kita saksikan ada sedih satu minggu di sini banyak. Oke lanjut ya di lantai 7 itu lantai 7 di atas memang kita jadi tadinya kita pengen bikin koleksi tandon nih Bapak ya koleksi tandon di lantai 7 untuk koleksi tandon tapi sekarang karena jadi dulu itu rak kita tuh ada 5 ambal yang boleh besi ya cuma dulu besi gitu kan tahu ya. Tuh. Tapi sekarang nggak ada sudah direvitalisasi, jadi desainnya jadi bagus, tapi fungsinya jadi menurun gitu. Karena jadi cuma 4 ambal. Sedangkan ada 2 perusahaan yang kita jadikan satu. Jadi perusahaan provinsi DKI Jakarta itu yang kita provinsi itu ada 2 di sini sama yang di Kuningan. Itu jadi satu. Nah, sedangkan koleksinya nambah tapi rapi jadi makin kecil. Akhirnya apa buku-buku itu nyambung ke lantai 7 tapi lantai 7 pada pemandangannya nggak bagus secara aja jadi paling nanti kalau misalkan di otaknya kelihatan oh ada di salah lantai 7 nanti kita ambilkan untuk bawah kita antarkan ke kawan perpus kayak gitu jadi udah nggak ada koleksi tanggal namanya tadi ada anak tangga juga ya ada koleksi budaya sekarang Jakarta ya lanjut mas. Nah ada lagi yang PDS Pusat Komunikasi Sastra Hari Yasin. Nah, PDS ABS ini tadinya bentuknya yayasan ibu gitu. Cuman ya kurang lebih ada pernah yang sana ya. Bahkan tulisan Hero Anwar yang bikin apa aku binatang jalan gitu yang terkenal itu masih ada di atas. Jadi itu priceless banget ya. Tulisan tangan para sastrawan itu di mana Pak ABS itu mendokumentasikan semuanya. Dan di kita sejak di apa namanya sejak kita akuisisi yayasan itu sekarang di bawah Pemprov DKI Jakarta kita bisa alih mediakan, kita bisa lebih merawat ya di preservasi ya gitu. Nah di sini baiknya lebih beda karena untuk ya untuk yang para S3 ibu sudah sangat sepuh ya. Jadi lebih beda ini lebih empuk gitu ya daripada di perpustakaan gitu kan. Karena satu-satu orang kan lebih biasa daripada ini ya bosku ya sana jadi kan lebih enak gitu. Buat umum buat ini lebih nyaman gitu buat lama-lama ya. Ya lanjut teknologinya ya ini seperti sejarahnya jadi pas 2012 ya baru kita akuisisi. Lanjut. Oke lanjut. Tugas dan fungsinya lanjut. Ya kita di bawah diskusi
Lanjut kan disebutkan. Oke lanjut. Pengunjung lanjut. Ini bernaviasinya. Jadi kita misalnya di sini ada ruang bacanya, terus di lobbynya, terus nah ini koleksi-koleksi sastra kita. Jadi dia bentuknya kalau misalkan tulisan ada tulisan tangan, ada tulisan ketikan gitu. Jadi kita bentuknya pakai box arsip gitu. Jadi per nama saya kalau Anwar, Rabi Ismail gitu per box. Jadi ada juga yang buku sastranya juga ada. Oke lanjut mas. Ini udah kayak. Nah ternyata ada bahasa Mesir, atau di karena mereka lebih simple ya, lebih gampang rapuh. Yang lanjut. Nah, seringnya kalau di sini gitu, yang kemarin kita bikin kayak senja berpuisi tuh. Itu salah satu yang kita apa kegiatan rutinitas kita. Jadi karena di sini banyak ada anak IKJ, sastrawan, kan nanti ada Piala Abiasin juga. Itu dari seluruh Indonesia sastrawan itu akan datang ke sini dilombakan tuh. Itu akan jadi kemudian yang sangat besar ya. Nah, itu digawangi sama PDS Abiasin. Oke, lanjut. Ini Instagram kita, YouTube channel kita, lanjut mas. Lanjut. Ya, lanjut. Ini ada aula kita untuk yang paling besar. Ini mau buat kegiatan. Ya, sebenarnya kalau mau kolaborasi sama kita untuk melakukan kegiatan sini gampang. Tinggal bersurat aja. Yang kedua harus apa namanya ya kegiatan kita literasi ya. Jadi kalau itu tuh ada yang pernah saya mau rapat anggaran boleh nggak di sini? Daripada di hotel ya. Udah nggak boleh. Ya gimana ya Pak? Kegiatan literasi ya. Jadi pertama harus ini ya kegiatan literasi. Walaupun literasi maknanya luas ya. Tapi anggaran itu kan bukan ini ya, bukan literasi ya. Kedua terbuka untuk umum. Tapi kalau misalkan untuk komunitasnya doang bisa boleh aja gitu ya. Sekarang diperbolehkan kok. Terus ketiga harus free of charge. Jadi tidak boleh ini ya, data harus gratis ya Ibu Bapak ya. Karena kita tidak menarikkan dan Anda tidak menarikkan kembali ke ininya warganya gitu ya. Pendaftarannya gitu sih. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Kalau ada pertanyaan yang susah-susah, mudah-mudahan saya bisa jawab. Wih, di. Ya silakan. Yang mau bilang dari Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat yang beragama lain. Nama saya Widya Idati, saya pustakawan dari Politeknik Ahli Usaha Perikanan Pasar Minggu. Tadi yang disampaikan menarik sekali dan buat saya yang sekitar 17 tahun jadi pustakawan, yang menurut saya itu udah keren banget dapat diterima oleh kaula muda dan juga komunitas-komunitas yang umumnya berada di Jakarta, karena saya juga besar di Jakarta dan saya juga sering ikutan festival-festival ataupun atau pameran-pameran buku yang ada di Jakarta, juga sering keliling dari masing-masing itu, mulai dari perpustakaan yang di pasar festival, terus perpustakaan yang di Jakarta Utara karena saya dari Jakarta Utara, saya juga terus perpusnas, dan ya mungkin ini jadi baru buat keluarga dan teman-teman. Dan saya dengar juga tadi apa untuk partisipasi dari luar itu sepertinya sangat bebas ya. Apakah ini seperti kepercayaan aja gitu, atau memang ada syarat-syarat tertentu dari perjanjian kerjasamanya itu, jadi untuk diketahui para komunitas atau bagaimana mengedukasi mereka gitu, karena kan orang kadang-kadang kalau mau PKS kan cari short term ya, short term gitu. Nah itu lembaga-lembaga apa aja yang maksudnya sampai hari ini tuh masih tingkat kepercayaannya itu terasnya untuk PKS itu masih ada di lembaga mana saja, terus kiatnya apa, apakah seleksi dulu gitu setelah ya. Jadi misalnya per tahun diseleksi, oh ternyata kita cuma bisa kerjasama
sama diskusi-diskusi aja nih yang sejalan gitu, misalkan apakah ada seperti itu untuk long term gitu. Tadi kan short term ya bebas saja, terus apakah pakai hubungan kepercayaan, misalnya saudara-saudara dia aja, Pak RT gitu kan, Pak RW atau bagaimana. Birokratis banget ya. Iya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi Mbak, saya SMS sampai memori belum sama lupa. Tapi gampang sayang. Oke. Jadi pertanyaan bagus ya, Mbak Widi ya namanya. Kami Mbak Widi. Ya, Mbak Widi. Jadi yaitu kita pengen merubah bagian dari branding kita juga. Bagaimana sih biar yang datang ke sini itu kita tidak seperti apa ya, masuk suatu tempat pemerintahan gitu, mungkin di pemerintahan. Makanya ibu-ibu bisa lihat ya di depan itu anak-anak muda nih, ya, kayak Mbak Ibu Intan ya kan gitu, seumuran mereka gitu kan, cantik ya kan, jadi kemarin pada kerja iya Mbak Pamela juga gitu. Jadi memang kita ada namanya PJJ ya, penyanyi jasa layani perorangan. Jadi kita iya gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi kita ada PJJ yang kita hire tahunan gitu, kontrak pegawai kontrak kita, dan kita taruh di front office seperti itu. Ya, agar apa? Bayangkan kalau yang saya di depan sana ya, tanpa pas-pasan kayak gini, depan pakai seragam, wah kayaknya terintimidasi banget kalau kayak gitu. Nah itu bagian dari branding kita juga. Kita pengen anak muda di depan. Jadi pas datang itu wah kamarnya ganteng-ganteng nih, cantik-cantik gitu. Jadi itu jadi bagian dari itu juga. Nah kembali ke pertanyaan Mbak Widi tadi ya. Jadi itu juga kita pengen apa untuk apa namanya untuk berkolaborasi sama kita itu kita pengen permudah banget gitu. Kalau dulu zaman dulu kita pengen PKS wah standar tanpa berulang kita perlu sih. Jadi kita cukup DM ke IG kita semudah itu ya. Kita pengen mereka kayaknya sedekat itu semudah itu segancil itu ya. Gitu. Jadi dia DM aja ke apa ke IG kita. Nah jadi kita ada yang selama office hour ada, jadi kita ada divisi humas lah yang dia jawabin itu yang mau kerja sama atau pemerintah apa kita selalu akan jawab ya di hari itu juga. Nah, dia DM, saya mau kerjasama dong, gini. Oke, silakan datang. Nah, nanti kita obrolin kerjasama apa yang bisa kita berikan ke mereka gitu kan. Terus acaranya apa? Nah itu ada kurasi sih, ada kurasinya gitu. Oh ternyata acaranya tentang literasi boleh nih. Kita akan semuanya itu boleh nih, cuman ini literasi gitu kan. Namanya tema literasi. Udah langsung kita akses aja, jadi nggak perlu pakai PKS gitu kan. Bersurat kita kurasi, oke, ya udah nextnya nanti mau datang mau tempat mana nih yang kira-kira mungkin kalau cuma 50 bisa lah di sini atau kalau mau 150 orang nanti kita tempatkan di aula. Nah itu kita tentuin tanggal deh kapan bisanya gitu yang kosong. Nah kita ada agenda literasi itu banyak banget, kan nanti kita plot tanggal berapa gitu kok, nggak ada yang macam-macam. Yang penting satu gitu aja bisa jaga ketertiban ya karena kerusakan. Netizen sekarang tuh sangat-sangat ini ya, sangat-sangat kritis ya. Jadi ada ribu dikit pak nggak bisa ya itu orang itu gitu. Itu banget jadinya tuh, ini banget di diviralkan. Kita pernah kita ada tuh yang kayak mode kayak coffee shop itu, cuman gara-gara waktu itu netizen juga bilang kok kan nggak boleh bawa minum ke dalam kok itu ada coffee shop. Kayak kita kasih gitu tapi mereka kayak gitu, ya udah nggak jadi. Terus sih akhirnya ada kopi kenang di bawah. Kedua dari ini ibu yang mau investasi di Indomaret pasti laku. Iya, karena kita susah ini juga. Kamu kan ada investasi, iya benar. Di sini tuh nggak ada apa. Kita tuh kalau mau jajan tuh jauh banget lah, ke sana ke bawah dulu. Mungkin kalau investasi di Indomaret mau gitu. Ya, nanti langsung ke Jakpro ya, untuk perpus ya kita karena kita non ya gitu Bu, semoga menjawab ya. Jadi kita usahakan permudah mungkin gitu karena kalau misalkan berbelit-belit kan udah ngomong pemerintah kan saya juga udah pemerintah ya pasti ini gitu. Terus ke birokrasi baru lah terus pakai PKS apa nanti pasti akan mundur secara perlahan. Ya permudah aja. Toh keuntungannya buat kita juga Bu. KPI kita dapat ya kan, KPI kita harus berapa ratus ribu pengunjung tepat. Mereka bawa masa kan, mereka pasti komunitas punya masa sendiri gitu. Dapat makanya sampai 2.500 ya kalau dapat itu juga tuh dari komunitas ada yang bikin acara mereka bawa 50 orang tuh
lumayan gitu buat kita juga pertanyaan kami ya biasa pertanyaan kita juga ya kita Bu Widi semoga menjawab gimana lagi nih habis itu kita keliling boleh Mas siapa Mohon maaf nanya ya. iya dimaafin kalau itu aku maafin oh iya sih sini Pak. Saya merupakan dari KKP. Tangannya itu apa Farhan? Itu Fathan. Fathan. Yes. Nama anak saya Fathan. Jadi saya tuh punya komunitas juga mas. Oh iya. Telegram tuh ada 700 orang. Wow. Terus di WhatsApp, di Facebook 11.000 Komunitas Gen Z. belajar aplikasi. Oh belajar aplikasi. Belajar. Oh belajar aplikasi. Oh saya kira belajar. Jadi kaitannya tuh setiap 2 bulan sekali, 2 bulan sekali free. Ada beberapa kecocokan nih mas. Boleh. Yang jelaskan kan. Cuman ada pertanyaan juga. Oke. Kita tuh biasanya meskipun gratis ya kegiatan kita belajar gratis, tapi kita tuh jualan kaos gitu loh. Boleh nggak kita jualan kaos? Merch di kelas gitu. Terus kita juga kegiatannya sih gratis, tapi yang mau sertifikat dikenakan biaya. Nah itu masih boleh. Coba, makasih ya. Ini pertanyaan baru kamu saya kan. Lagi-lagi sih biasa coba klise ya. Nanti saya coba tanya pimpinan dulu ya. Kita gitu kan presentasi. Tapi menarik sih. Pada hakikatnya sih sebenarnya ketika dia daftar gratis ya. Tapi kan sebenarnya kalau sertifikat itu pilihan kan ya. Mau sertifikat atau enggak gitu. Ya udah itu jawabannya. Ya saya coba tanya gimana. Kita lihat sih kita bisa ya perbarasan. Ini masing-masing. Ya, silakan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Syariana dari Perpustakaan Balai Perpustakaan Budaya Maros. Wah, jauh orang jauh. Pak, sangat sekali. Berpikir, kapan-kapan mau bawa anak cucu ke sini. Tapi apa harus jadi anggota dulu? Tahu nggak perlu gitu datang saya ke sini karena itu kan ada anak itu yang sekolah di sini tapi bukan kadang pasti gitu ingin membawa jalan dia gitu pakaan supaya paling tidak membuka wawasan dia gitu. Jadi saya kira itu saja. Jadi apakah harus jadi anggota dulu atau nggak perlu dan saja itu misalkan sekeluarga atau sama dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi itu saya katanya ibu Syahrin apa? Syariana. Ibu Syahrin. Syariana. Ente anda. Mau biasa. Jadi Bu Sarana ya. Jadi kalau untuk perpustakaan Jakarta lebih banget kok Ibu. Jadi Ibu bisa daftar. Cuman butuh nik. Ya, cuman butuh nik doang, nama, sama WhatsApp, gitu, sama email. 4 aja kok. Jadi, emang tadi kan buat pendaftaran itu kalau yang di lama itu banyak ini. Cuma 4 itu aja. Jadi cuma minta 4 itu aja. Agar apa? Biar nanti dapat QR code. Nah, karena nanti biar langsung dapat kartu. Kartunya itu kartu elektronik. Yang biasa di belanja itu kan yang di MAP kan ada kartu elektronik. Nah karena apa? Nanti ketika Anda berkunjung itu kan nanti tinggal scan, harus scan itu untuk datang. Scan yang tadi saya bilang itu kan. Kalau nanti saya mau minjem komputer, pada scan kok nggak bisa, gitu, nggak bisa gitu. Jadi memang harus daftar. Itu aja kok 4 aja. Selalu mudah Bu, nggak nyampe 10 detik lah. Cepat kok. Ya, jadi via WhatsApp ada OTP, setelah OTP dikirim OTP langsung masuk OTP udah selesai. Langsung jadi member kita. Semudah itu sekali. Ya. Nah, juga ada cerita menarik nih waktu itu ada dari Taufik nih, Pantai Indah Kapuk. Ya kan? Ya, ada orang pik dari sana gitu. Kalau orang kan tajam mampus ya. Tajam mampus kan gitu. Nah, kesini gitu dua Pak ya. Jadi ada kakeknya, neneknya, suami istri, anaknya ada 5.
minjem buku semua, luar biasa. Jadi pas lagi bawa itu dia sampai bawa kantong sendiri, jadi kalau bawa itu banyak banget. Ini orang mampu sih beli buku ya, tapi kalau digratiskan kenapa enggak ya? Kayak gitu. Akhirnya ya udah kita malah seneng banget gitu. Wah gila nih, waktu itu animonya ini banget nih keluarga gitu. Kita kasih award juga gitu. Ya itu jadi boleh aja karena kan satu orang itu dia berhak untuk pinjam dua buku. Jangan kesalahan tadi yang menjadi anggota utama ya. Gitu. Untuk anggota utama baru nanti yang isi alamat-alamatnya gitu Bu. Tapi kalau untuk anggota reguler untuk berkunjung aja itu cukup yang 4 itu aja cukup. Ya udah bisa langsung berkunjung menikmati soal fasilitas. Tapi kalau untuk pinjam buku baru nanti ada apa lagi yang dilengkapi alamat dan karena kan nanti kita pengen ngambil ya pengalaman dulu ya hampir 2000 buku tuh nggak balik ya karena ini tuh kita bebaskan seluruh warga DKI non DKI Jakarta jadi member. Maksudnya itu mereka pinjam buku karena tidak beraktivitas di DKI Jakarta, mereka nggak lewat-lewat nih. DKI Jakarta sini dia nggak cuma sini aja gitu nggak lewat, itu mereka balikin buku. Maka sekarang boleh, tapi dia harus ada aktivitas. Paling nggak ketika misalnya sambil ngantor nih, lewat dulu lah balikin, gitu maksudnya. Gitu Bu. Jadi nanti misalkan ibu daftar, suami mohon maaf daftar, anak semua daftarnya semua nanti bisa ngejinin satu kardus buku boleh juga jadi. Ya. Oke, gimana? Kita cukupkan, langsung kita keliling aja. Oke, saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Assalamualaikum. Nah, terima kasih Mas Dian buat dari sesinya. Oke, Iya, nanti saya pandu. No. Oh, Iya. kita tangga aja yang keren ya. Bisa. Baik, setelah ini kita akan berkeliling. Nanti akan ada yang dipandu dari Perpustakaan Jakarta. Sebelumnya kita akan ada pernyataan terlebih dahulu untuk narasumber. Makanya tempat yang paling lengkap dan tepat untuk menyimpan berkas-berkas dari negara pulau besar di dunia. Yuk, yuk. Oke, kita lanjut ya. Kita keliling nanti juga di tengah ada Pak Dia juga. Ya, boleh nggak apa-apa nanti kita kunci aja. Ada Pak Dia juga yang akan mengenai tadi. Kalau ada mau tanya-tanya juga boleh saya atau Pak Dia.